Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di channel Servis Lampu Dadakan, channel yang selalu memberi informasi yang real dan akurat, yang moga aja bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar servis lampu atau yang sudah belajar tapi masih belum paham juga ya teman-teman. Moga aja di informasi video saya ini lebih mudah untuk teman-teman bisa pahamin ya. Dan buat teman-teman yang baru tahu channel saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya ucapin terima kasih udah mampir. Tekan juga loncengnya agar selalu dapat informasi terbaru dari video-video saya yang mungkin sedikit berbeda dan mudah untuk teman-teman paham ya. Dan untuk teman-teman yang masih belum paham, untuk tanya-tanya silahkan di komentar ya teman-teman. Untuk masalah apa aja silahkan. Dan saya bakal sedikit jelasin untuk komponen-komponen ini, untuk fungsinya dan ciri-ciri kerusakannya dan apa aja yang sering rusak di mesin lampu ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cepat paham. Saya contohin dari awal ya teman-teman. Kita dari awal itu pasti untuk jalur AC, jalur arus bolak-balik AC, itu pasti kita nemuin ini namanya resistor fuse sebagai sikring ya teman-teman. Terus teman-teman juga ada kadang-kadang ada kapasitor milar ya. Mungkin untuk pemula agak bingung karena di sini ada kapasitor milar yang menuju out dan ini kapasitor yang ada di awal ya. Terus ada juga yang dia pakai apa namanya induktor dan ada juga yang pakai trafo ya. Jadi teman-teman dari sini nanti paham ya. Jadi harus paham fungsi dan kegunaan dari tiap komponen ini. Jadi teman-teman tahu walaupun tadinya kok ini yang nggak ada trafo, itu ada trafonya seperti itu ya. Jadi setelah ini resistor fuse, nanti ada kapasitor milar. Yang ada kapasitor milar, teman-teman harus tahu kapasitor itu apa ya. Jadi untuk kapasitor itu dia fungsinya itu sebagai penyimpan arus listrik. Saya contohin di elko ini ya. Dan untuk penghambat sinyal DC. Bisa juga dia melewatkan sinyal AC. Untuk melewatkan sinyal AC bisa juga untuk filter ya teman-teman. Ini juga fungsinya bisa untuk filter. Makanya di sini juga ada kapasitor milar kecil ya. Jadi ini filter. Elko ini untuk filter, ini juga bisa untuk filter ya. Jadi fungsinya hampir sama ya teman-teman. Cuma ini kalau ini dia bolak-balik pasang yang nggak masalah. Kalau ini ada plus ada min ya, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Di sini ada dioda bridge ya. Dioda itu sebagai penyearah ya. Jadi penyearah dari jalur arus AC dirubah menjadi arus DC. Dengan dioda ini ya teman-teman disearahkan terus dia diteruskan ke elko tegangan tinggi. Untuk dioda ini sering rusak ya teman-teman. Jadi ciri rusaknya itu dia biasanya short ya. Jadi teman-teman cek di bagian dioda ini pakai ampermeter bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar juga pelan-pelan. Kalau yang belum paham bisa tanya. Dia lanjut ke elko. Elko ini sebagai penyimpan arus ya teman-teman. Jadi fungsi tadi kapasitor tadi bisa menyimpan arus listrik. Terus bisa juga sebagai penghambat sinyal DC. Seperti itu ya teman-teman. Terus untuk kaki elko yang main biasanya dia ada resistor. Jadi kaki main ini ke resistor seperti ini ya. Kalau teman-teman bingung ya, jalurnya seperti ini ya. Apa ini ke sini dulu, apa ke sini dulu, kan teman-teman bingung ya. Jadi kaki main, kaki plus itu biasanya ke plus dan ini ke resistor. Dia ke resistor. Resistor ini sebagai pengatur arus ya. Jadi pengatur arus itu untuk ampere ya teman. Arus itu ampere ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kemarin saya suruh buang satu resistor. Ini ya, resistor ini ya. Jadi resistor ini ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada juga yang empat. Jadi kalau teman-teman mau nurunin arusnya, teman-teman rubah resistor ini lebih besar. Tapi kalau untuk menaikkan arus, teman-teman rubah jadi kecil ya. Kalau resistor ini di paralel, berarti resistor ini nilainya kecil, kita buang satu, berubah menjadi besar. Jadi dia menurunkan arus ya. Itu cara menurunkan arus di sini ya teman. Kita mainkan resistor yang di sini aja ya. Di trik-trik jumper itu seperti itu ya. Dan kita lanjut ke IC ya. Jadi teman-teman juga harus tahu IC itu apa ya. IC itu apa ya? Dia gabungan elektronik aktif. Contohnya transistor digabung dengan dioda, dengan resistor, dengan kapasitor, tapi dibentuk dalam bentuk kecil seperti ini ya.
Jadi gabungan ya teman-teman, dari gabungan dioda, gabungan resistor, gabungan transistor, dan gabungan transistor itu dibentuk jadi ukuran kecil ini ya. Jadi fungsinya dia sebagai apa ya, bisa untuk regulator, bisa untuk penurun tegangan. Kalau di komponen lain bisa untuk penerima frekuensi, penguat daya juga ya teman-teman. Jadi fungsinya macam-macam. Ini juga sering rusak ya teman-teman, juga harus paham bahwa ini kerusakannya berapa persen ya, ini sering rusak juga. Jadi setelah dioda bridge, elko, dan IC ini sering rusak ya. Terus kita lanjut di kapasitor apa, elko yang kecil. Kalau bahasa ininya elko filter ya, seperti kapasitor tadi kok beda ada di sini. Seperti fungsi dari kapasitor tadi, kan elko ini sama juga kapasitor ya. Jadi dia fungsinya untuk memfilter atau perata tegangan ya teman-teman. Terus kok ada trafo, terus ada juga yang cuma pakai induktor. Sebenarnya intinya kalau menurut saya ya teman-teman, mohon maaf jika ini salah, tapi ini menurut saya, karena saya kalau pemahaman saya, induktor itu komponen elektronik pasif dari susunan lilitan yang berbentuk kumparan ya, seperti itu ya. Jadi ini juga termasuk berbentuk kumparan di suatu lilitan yang berbentuk kumparannya. Intinya dia dililit di suatu inti ya, karena kita pahamin dulu di induktor ya teman-teman, harus paham di induktor, fungsi dan induktor dan ciri-cirinya dan macam-macam induktor. Induktor itu ada 4 induktor. Induktor dengan inti udara, induktor dengan inti besi, dan induktor inti ferrit, dan juga induktor yang bisa dirubah itu induktor apa namanya, saya lupa itu ya. Jadi kita ke pertama ya, induktor inti udara itu seperti saya contohin, saya nggak ada di sini. Dia biasanya ada di komponen untuk TV dan juga untuk apa namanya ya, TV lah, sering TV dan radio ya. Dia melingkar kawat yang cuma dilingkar-lingkar seperti ini. Itu aja ya, seperti itu aja ya teman-teman. Itu inti udara, karena dia nggak ada inti untuk seperti inti perit, ada perit yang kita lilit dengan komponen dengan kawat ya. Dan untuk yang kedua itu inti besi. Untuk inti besi itu dia saya contohin di trafo ini ya teman-teman. Makanya saya bilang trafo ini hampir sama fungsinya dengan apa namanya, induktor ya teman-teman. Dan juga ada induktor dengan inti perit di lampu ini LHM mesinnya seperti ini, inti perit ya teman-teman. Dan ini juga itu karena dililit di sebuah toroid, intinya sama ya. Terus untuk yang terakhir itu inti dengan bisa dirubah, itu variabel induktor namanya teman-teman. Itu saya nggak ada. Jadi teman-teman harus tahu itu dulu. Jadi teman-teman harus paham ini fungsinya juga hampir sama, tapi di beda komponen itu beda juga ya teman-teman. Karena dia juga bisa untuk penaik tegangan, bisa juga untuk pemfilter, bisa juga penghasil frekuensi. Jadi menahan arus bolak-balik juga bisa, meneruskan arus DC. Tapi kalau di sini untuk fungsinya untuk meneruskan dan meratakan mungkin ya teman-teman, meneruskan arus DC. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham fungsi di mesin lampu itu seperti ini, di mesin yang lain beda ya. Kalau teman-teman belajar yang lain ke sini agak bingung nanti, karena beda fungsinya ya. Tapi intinya sama, karena dia fungsinya banyak, tapi beda komponen tambahannya ya, dia berbeda. Jadi kalau ini jarang rusak ya teman-teman. Tapi untuk yang ini, elko filter ini sering rusak. Jadi cuma 4 komponen yang biasanya sering rusak ya. Jadi teman-teman harus paham. Yang pertama itu dioda, dan juga elko tegangan tinggi ini, dan yang sering banget itu IC. Ini IC di sini, dan juga elko filter ini ya teman-teman. Jadi untuk komponen untuk penurun tegangan itu biasanya memang sering rusak. Jadi teman-teman semoga paham. Bila belum paham masih bisa komentar dan tanya-tanya, nanti saya bakal jawab ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Yang intinya saya memberi informasi ini untuk teman-teman bisa belajar dengan sederhana.
Kalau masih belum puas atau belum jelas, teman-teman bisa komentar dan tanya, atau bisa gabung konfirmasi di channel Facebook saya, di channel servis lampu dadakan juga. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.